Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Kakak-kakak semua. Senang sekali hari ini Kak Mimin, Kak Ina, dan Kak Rifan, juga kakak-kakak sekolah minggu lainnya dapat kembali berjumpa untuk sama-sama bersekolah minggu online. Kak Mimin berharap adik-adik yang di rumah sudah menyiapkan Alkitab biar kita pun sekolah minggu hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, adik-adik yang di rumah patut kita bersyukur pada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus masih memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Tuhan Yesus masih begitu baik bagi kita semua. Kita dapat sama-sama bersekolah minggu hari ini. Nah, adik-adik yang di rumah, mari kita mempersiapkan hati kita mau memulai kita sekolah minggu hari ini. Dan mari sama-sama kita menyanyikan pujian Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi Yesus Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Pemimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Pemimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik semua kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan Yesus kami dan Roh Kudus kami, terima kasih banyak Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Engkau masih memberikan kami semua anak-anak sekolah minggu kesempatan Bapa untuk dapat bersekolah minggu hari ini. Kiranya sekolah minggu kami hari ini Bapa dapat berjalan dengan baik, dan biarlah sekolah minggu ini dapat hanya untuk dipakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Satu kali lagi adik-adik yang di rumah, shalom. Shalom Kak Ina, shalom Kak Rifan. Nah adik-adik, kita semua memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat dua pujian. Yang pertama pujiannya berkata Jesus is Lord, dan yang kedua adalah I love Jesus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu kita punya batu karang, terus Tuhan Yesus juga menghapuskan kita punya kesedihan. Maka sudah sepatutnya kita mencintai Tuhan Yesus semakin dalam dan semakin dalam. Untuk itu mari kita bergerak semua, lihat gerakan di Kak Ina dan Kak Rifane. Musik. Jesus is the road and we rolls my goods away. Jesus is the road and we rolls my goods away. Jesus is the road
adik-adik semua persiapkan Alkitab, kita mau bermazmur bagi Tuhan. Nah, adik-adik semua, siap Alkitab, kita mau bermazmur untuk Tuhan. Semua sama-sama buka dari Mazmur 119 ayat 57 sampai ayat yang ke-64. Kavela akan baca dari ayat 57 dan adik-adik akan baca ayat-ayat yang genap, dan di ayat ke-64 kita baca sama-sama. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Ketong sama-sama. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Adik-adik yang di rumah, kita sudah selesai bermazmur bagi Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Untuk itu kembali kita berdiri, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian Ku Buka Alkitab. Baik adik-adik, kita akan dengar firman, dan sebelum kita dengar firman hari ini, kita sama-sama berdoa, dan mari kita sama-sama tutup mata dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, karena Tuhan memimpin kami sehingga hari ini kami boleh bersekolah minggu ya Bapa. Sekarang kami ingin mendengarkan firman, kiranya Tuhan mau memberkati kami, agar firman yang kami dengar boleh menjadi tuntunan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, semua buka di Mazmur 104. Kalau Alkitabnya sudah ada, siapkan firmannya dari Mazmur 104 ayat 19 sampai 26. Mazmur 104 ayat 19 sampai 26. Kaina akan bacakan. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar.
Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Baik, firman yang kita baca pada hari ini. Dan salam adik-adik. Selamat hari Minggu. Semoga adik-adik punya keadaan baik-baik saja. Dan Kak Ina yakin kalau Tuhan pasti menyertai adik-adik semua di rumah. Oke. Kita akan mendengarkan cerita, dan hari ini kita bercerita tentang ciptaan dan kebesaran Tuhan. Seperti yang ada di belakangnya Kak Ina, tema pada hari ini menceritakan tentang ciptaan dan kebesaran Tuhan. Baik adik-adik, bulan November ini kita ditetapkan sebagai bulan lingkungan. Jadi sekali lagi ketong akan dengarkan cerita Tuhan yang berkaitan dengan lingkungan dan alam semesta. Ya, adik-adik sepanjang hari pasti melewati yang namanya malam dan siang hari. Adik-adik tidur di malam hari dan terbangun di siang hari, dan adik-adik beraktivitas di siang hari, bermain, membantu orang tua dan sebagainya pasti di siang hari. Dan ketika malam hari adik-adik pasti tidur. Ya, dalam satu hari itu tentunya ada malam, ada siang. Ketong merasakan dinginnya malam, ketong melihat gelap di malam hari, merasakan hangatnya matahari di siang hari, melihat matahari di siang hari. Dan tentu coba adik-adik bayangkan kalau dalam satu hari adik-adik hanya melewati malam hari atau hanya melewati siang hari. Pasti adik-adik merasa sonde nyaman, karena yang dilihat kok hanya malam, hanya siang. Sonde ada dalam satu hari itu sonde ada malam dan sonde ada siang, tapi dalam satu hari itu kotong hanya lewati malam sah atau hanya melewati siang sah. Jadi kotong pasti akan merasa sonde nyaman. Nah, jadi Tuhan pun menciptakan semua alam ciptaan ini sesuai dengan kerjanya, sesuai dengan tugasnya, dan mereka pun menunjukkan keajaibannya masing-masing. Jadi malam pasti ada bulan, siang ada matahari. Nah, itulah sehingga kita bisa melewati itu hari dengan berbagai macam cuaca. Nah, seperti di ayat 19 sampai ke 23, di situ dikatakan bahwa benda-benda angkasa siang dan malam itu mempunyai tugasnya masing-masing. Bulan dan bintang, bulan dan matahari punya tugas masing-masing. Nah, mereka punya tugas masing-masing untuk ketong manusia bisa merasakan. Jadi segala ciptaan Tuhan itu mempunyai tugas masing-masing, dan ketong sebagai manusia mau untuk merasakan dan mampu untuk mengucap syukur. Nah, mengucap syukur untuk segala ciptaan yang telah Tuhan buat. Firman Tuhan hari ini juga mau mengatakan bahwa Tuhan tuh melakukan segala perbuatan dalam ini dunia itu dengan segala kebijaksanaan. Jadi semua yang Tuhan buat dengan segala kebijaksanaan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan itu segala ciptaan itu patuh kepada apa yang Tuhan katakan. Nah, seperti tadi Kak Ina bilang, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dengan kebijaksanaan, maka segala ciptaan itu memiliki tugasnya masing-masing dan fungsinya masing-masing. Nah, itu ajaib. Jadi ketong merasakan matahari di siang hari, ketong merasakan panas, hangat. Berarti ketong harus mengucap syukur, dan ketong harus berpikir, wah betapa ajaibnya ciptaan Tuhan ini untuk ketong. Nah, yang berikut
selain ketong menikmati siang dan malam, Tuhan juga menciptakan alam yang lain. Ada banyak yang bisa ada lihat, ada laut, ada bukit, ada padang savana kayak di Fatumnas itu, ada gunung-gunung, pokoknya ada banyak sekali yang bisa adik-adik dan kakak-kakak rasakan. Pokoknya semua ciptaan Tuhan bisa merasakan apa yang telah Tuhan ciptakan. Oke, kalau untuk Kak Ina pribadi, biasa Kak Ina suka menikmati alam itu di laut. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Adik-adik suka menikmati alamnya tuh di mana? Di laut atau di padang savana, di Fatumnasi, atau di kolam renang? Kolam renang ciptaan Tuhan. Oke, ketong harus menikmati, pokoknya dimanapun itu, tetap ketong harus menikmati yang namanya ciptaan Tuhan, dan ketong harus mengucap syukur. Bukan hanya sekedar menikmati, tetapi ketong harus merawat, menjaga, melindungi, dan juga melestarikan ciptaan Tuhan. Jangan sekedar hanya menikmati dan akhirnya ketong merusak. Tidak boleh, karena Tuhan menciptakan apa yang sudah harus ketong jaga. Karena sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, ketong harus menjaga ciptaan Tuhan yang lain. Baik adik-adik, dari firman hari ini ketong mau sama-sama belajar. Yang pertama, ketong semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang harus bisa untuk menjaga segala ciptaan yang lain. Contohnya alam semesta, ada tumbuhan, ada hewan-hewan, itu harus dijaga. Nah, ketong diberi tugas untuk merawat, menjaga, melindungi, dan seperti tadi Kak Ina bilang, harus juga melestarikan ciptaan lain. Nah, selain dari itu juga, itu sebagai bentuk bahwa ketong tahu untuk mau mengakui kebesaran Tuhan atas ciptaan Tuhan itu. Jadi ketika ketong menjaga dan melindungi ciptaan Tuhan, ketong juga mengakui kebesaran Tuhan. Jadi itu bentuk mengucap syukur. Yang kedua, segala ciptaan Tuhan tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi semua ciptaan Tuhan itu tunduk dan patuh kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan pasti semua akan tunduk dan patuh, karena Tuhanlah yang menciptakan mereka. Jadi ketong ini manusia, tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan, semua itu tunduk di bawah kedaulatan Tuhan, tunduk di bawah perintah Tuhan. Nah, Tuhan mampu menunjukkan keajaibannya itu semua semata-mata karena Tuhan berkuasa dan Tuhan adalah sebagai penciptanya. Makanya semua ciptaan Tuhan yang ada di ini dunia pasti akan tunduk dan patuh kepada Tuhan. Oke adik-adik, kakak pencerita untuk ini hari cukup sampai di sini. Tapi adik-adik jangan lupa untuk harus terus menjaga, melindungi, merawat, dan melestarikan alam. Dan itu sudah sepatutnya sebagai ketong punya tugas, sebagai anak-anak yang Tuhan utus untuk menjaga dan melindungi dan merawat alam semesta yang lain. Oke adik-adik, ketika ketong menjaga dan melindungi alam itu sebagai bentuk bahwa ketong sama-sama mengakui kebesaran Tuhan, dan akhirnya ketong mau untuk mengucap syukur. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Amin. Ricardo, mi unua foje kaptas falantan stelon. Tiu tage ni diplomigis kiel sun sistemaj planedoj. Merkuro, mia unua amo, sed li estis iom tro arda. Kaj tiel komenciĝis miaj problemoj.
Oh? Hah? Ah. Aha. Necessis quelca tempo, sed fine la ciolo comprenis. Ĉu ne? Adik-adik yang di rumah, tadi kita langsung memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita justru dengar firman yang disampaikan oleh Kak Ina. Mudah-mudahan adik-adik dapat mengerti firman yang telah disampaikan. Terlebih lagi adik-adik dapat melakukannya. Kita akan mengakhiri kita sekolah minggu hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama menyanyikan pujian Thank You God. Thank you, God, for my hands and feet. Thank you, God, for my eyes to see. Thank you, God, for my mouth to see. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for my hands and feet. Thank you, God, for my eyes to see. Thank you, God, for my mouth to see. Thank you, God, for everything. Baik adik-adik, kita sama-sama tutup mata dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk kasih dan setia Tuhan yang Tuhan masih beri untuk kami. Sehingga hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu kami ya Bapa. Biarlah firman yang kami dengar bisa menjadi teladan hidup kami dalam kami hidup sepanjang hari ini ya Bapa. Dan terima kasih banyak ya Bapa untuk tuntunan Tuhan hingga Tuhan masih menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. 1, 2, 3, Shalom.